لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مبارك والحمد لله الذي أمرنا بالله معزتنا بنيل السعادة والرضا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Allahu Akbar. Yang sama-sama kita muliakan para pimpinan perusahaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para hadirin hadirat jamaah tersebut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, shalimin, shalimat. Alhamdulillah waktu tidak terasa. Sudah berapa hari kita masuk di puasa ini, Pak? 19. Hari 19 ya. Oh, benar. Alhamdulillah sudah 16 hari kita masuk. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar diberikan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Agar senantiasa kita di bulan Ramadan prestasi kita semakin meningkat. Karena inti kita puasa di bulan Ramadan tak lain dan tak bukan menuju mukmin sejati. Menuju mukmin sejati, menuju lelaki sejati. Sebab kenapa lelaki sejati adalah lelaki pilihan Allah dan manusia. Kalau orang betul-betul mukmin pasti puasanya tidak bolong-bolong, betul tidak Pak? Ada yang bolong-bolong gitu? Saya akhir-akhir dari bolong ya. Kalau saya tidak tahu. Insya Allah puasanya tidak bolong-bolong, rajin bekerja, bahkan mengukir prestasi yang sangat luar biasa. Yang sangat menarik adalah mukmin sejati tidak sayang-sayang mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, setelah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang berzakat di lembaga. Boleh jadi ada pertanyaan di antara hati para hadirin hadirat, kenapa harus di lembaga? Apa tidak boleh saya zakat langsung? Saya tanya kepada bapak-bapak jamaah, boleh nggak saya kira? Boleh kan? Ibu, boleh nggak Bu? Ada nggak ibunya? Jamaah. Ternyata boleh kita bayar zakat langsung. Namun yang sangat lebih afdol lagi kalau kita melalui lembaga. Biasanya kita bisa cek di dalam surah 9. Surah apa Pak? Surah At-Taubah ayat 103. Ada redaksi, ada ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayat. Ada ungkapan khudh, ambillah, pungulah. Tidak ada redaksinya bayarlah kita bayar. Tidak ada hubungan redaksi wa aku tunaikanlah. Maka boleh jadi saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah mufassirin menyatakan kalimat khudh berarti ada petugasnya Pak. Ada petugasnya, ada kerjanya. Kenapa? Ada manfaat. Kalau kita bayar di melalui lembaga zakat. Yang pertama, zakat yang kita tunaikan bisa disiplin melalui yang teratur, bisa diingatkan kita. Alhamdulillah, grup Asra sudah memiliki lembaga hebat namanya apa Pak? Lazis Amalia Asra. Silakan, kalau yang sudah cukup kita keluarkan zakat, kurang cukup kita, jangan lupa infak sedekah. Infak bukan diletakkan, tapi diletakkan, nggak enak melantahkan gitu kan? Mana? Bapak-bapak ibu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada redaksi kalau dalam bahasa Arab itu bermakna dalam bahasa katanya itu fi'il amal mubah begitu kata orang
Mu'adz bin Jabal, Ibnu Taibah, dan lain sebagainya. Bahkan zakatnya dihitung, ada lagi menghitung Pak. Berapa nih zakat jamaah? Berapa? Saya bukan saudara-saudara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus berzakat? Karena dengan kita berzakat, jiwa kita menjadi bersih, harta kita menjadi bersih, kemudian hidup kita menjadi berkah, menjadi beres, dan lain sebagainya. Manfaat kalau kita berzakat di lembaga dibandingkan dengan sendiri, kalau sendiri coba kita menyalurkannya, boleh jadi banyak kasus. Dulu ada kasus telepon apa itu? Pernah dengar Pak ya? Tahun 2008 atau 2007 itu, yang ayah-ayah di daerah Jawa Tengah itu, akhirnya apa? Banyak yang pada meninggal dunia. Berebut. Yang salah kalaupun berfungsi ada petugas, jangan mereka dilakukan, justru petugasnya yang datang ke tempat yang insya Allah tidak temukan. Jadi manfaat yang pertama kalau kita berzakat di lembaga, yang pertama adalah disiplin waktu kita diingatkan. Karena ternyata kalau kita lupa bayar zakat, itu jelas sekali akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita cek dalam surah 9 ayat 34, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna, dan orang yang menyimpan kekayaannya. Kalau untuk apa saja? Harta kekayaan kita. Baik itu azab, kalau itu pegang untuk emas, perak. Kalau dalam konteks sekarang boleh jadi tabungan, obligasi, saham. Kemudian harta-harta yang lainnya, boleh jadi kita punya perusahaan, punya emas, dan seterusnya. Dan kita tidak mau berzakat, maka dijelaskan Allah berkata, "Yurhum bi'adzabin alim", maka berikanlah kabar kepada mereka siksa yang nyata, siksa yang sangat pedih. Oleh karenanya kalau kita lihat perintah sholat itu senantiasa ditandingkan dengan perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Didirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Wahyu Allah bersama ada kewajiban individu. Sebab kenapa kita wajib zakat? Allah menegaskan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sebab dalam harta kita itu ada hak orang lain, Pak. Siapa saja? Di antaranya as-sa'il, itu orang yang minta-minta, wal mahrum, dan mereka orang yang saling membutuhkan tapi tidak mau minta-minta. Dalam surah yang lainnya pun dijelaskan, surah Taubah ayat 60 ada 8 asnaf yang wajib kita berikan. Saudara digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi manfaatnya kita disiplin. Yang kedua, kalau kita berzakat melalui lembaga, itu manfaatnya lebih besar dibanding harta yang kita berikan sendiri. Jadi ada yang zakat mal cuma 75.000 atau ada gitu ya. Tapi kalau dikembangkan oleh lembaga, jadi kita tahu pusat dari manfaatnya. Untuk apa saja? Untuk beasiswa, untuk memberikan modal, untuk misalkan mereka yang sangat membutuhkan, ada yang operasi, ada yang apa, dan seterusnya. Itu sangat bermanfaat sekali. Dibanding kalau kita buatkan zakat sendiri, bukan berarti boleh saja, tapi manfaatnya sangat luar biasa kalau dikumpulkan seakhlak ini. Ini kalau perhitungan teman-teman lain sama apa, kalau teman-teman belajar hafal ini asal semuanya mau zakat impak saja 20.000 itu hampir 2 miliar tahun, Pak. Itu subhanallah. Dana bisa dikembangkan, dana bisa bermanfaat. Boleh jadi ada karyawan yang miskin, yang boleh jadi gajinya sangat kecil dibantu, dan seterusnya. Boleh jadi ada juga yang tidak bisa sekolahkan anaknya,
Apa boleh jadi ada tetangga kita di kebakaran, ada yang tetangganya kebakaran, kita bantu. Saya belum lama ini ke Lebak, saya mertua saya di Lebak dan Pak. Ada tetangganya namanya Bapak Rumalan, ada saudara dari mertua saya datang, dia ada musibah. Sedih sekali, dia tahu musibah. Musibah apa? Ternyata pesantrennya terbakar Pak. Santrinya, piatu, apa? Ada kurang lebih 150 orang semua terbakar, tidak tersisa. Tapi semalam daerah sana itu adalah orang miskin, belajar bersulit tapi alhamdulillah, santri tetap belajar. Bagaimana belajar? Walaupun terbakar semuanya, akhirnya Pak, dia belajarnya di mana? Di musola, dia tidur di situ. Mungkin santri sekali saudara. Kalau kita ada bantuan dan kita ada infak sedekah, zakat insya Allah sangat membantu sekali. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau zakat memang harus menunggu kita cukup nisab. Apa itu nisab? Nisab itu batas minimal kita wajib mengeluarkan zakat. Kalau infak ternyata tidak dibatalkan, maka Allah menegaskan bahwa inti dari puasa itu kita mencapai ketakwaan. Karena ketakwa syaratnya adalah lain. Allah menegaskan bahwa surga itu dijaga untuk orang yang bertakwa. Apa saja amalnya, pekerjaannya, alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra, yang mereka menafkahkan hartanya itu tidak melihat apakah dia waktu senang atau tidak punya uang, tetap menginfakkan hartanya, tetap dia bersedekah. Saudara-saudara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dari berzakat mulai berbagai. Di samping salah satu bentuk yang kedua itu disebutkan, yang ketiga adalah syiar Islam. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau lembaga zakat semuanya terkumpul kesadaran zakat luar biasa, boleh jadi mudah-mudahan bisa mengenal sejarah, bisa terulang sejarah kembali pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, masyarakat sadar menunaikan zakat, menunaikan infak sedekah, sampai-sampai kas keuangan dalam bayi Umar luar biasa besar sekali. Sampai untuk pemberdayaan ekonomi Umar luar biasa sekali, tidak ada satupun orang yang fakir miskin, yang hutang tidak ada. Bahkan dicari lagi, ada nggak anak muda yang miskin dan yang menikah masih modal? Ada nggak? Mohon maaf nih saya sebenarnya surat kepiting. Jadi ternyata kita pada masa Umar bin Abdul Aziz luar biasa sekali untuk membayar uang ekonomi mereka fakir miskin, mereka yang tidak punya modal untuk dinikahkan. Tapi saya sarankan kepada jamaah yang belum nikah, jangan minta dari uang ya. Pacaran yang lain dibutuhkan, gitu ya. Nah, saudara dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin sampaikan ada ilustrasi orang yang berzakat dan yang tidak berzakat. Ilustrasinya boleh jadi sangat sederhana sekali. Orang yang berzakat itu kalau diilustrasikan bahwa dikasih 1 ekor ayam, maka kalau bapak berzakat diibaratkan ayam itu sebelum dimakan, ayam itu dipotong terlebih dahulu, dikeluarkan darahnya. Setelah darahnya dikeluarkan, apa lagi dilakukan? Direbus, ya kan? Patungin bulunya cabut-cabut. Setelah itu apa? Kotorannya dibuang, dibersihkan, dicuci, bersih, baru silakan. Mau didobor ayam, mau sampai parang, sampai bangura, nah, ada ini persoalannya. Silakan. Kalau pertanyaannya Pak, kalau sudah proses seperti itu, ayam itu bernilai gizi tinggi nggak buat kita itu Pak? Lumayan, alhamdulillah. Itu mengandung protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia, protein hewani. Sama halnya dengan orang yang berzakat Pak. Orang yang berzakat kalau hartanya ingin bersih, hartanya ingin berkah, dikeluarkan zakat.
orang lain yang masih kita pakai. Kita coba renungkan dalam firman Allah, kenapa ada seorang petani seharusnya dia panen tiba-tiba tidak panen? Apa penyebabnya? Kritik punya kritik tak lain karena tidak berzakat akhirnya gagal panen. Ada yang gitu Pak. Nah ternyata orang yang bersedekah berzakat akan dijauhkan oleh Allah bahaya. As-sodaqah tuqibul bala, dengan orang berzakat akan dijauhkan dari mana bahaya. Oleh karena dalam Al-Quran itu redaksi zakat itu Pak beraneka ragam. Tidak hanya menggunakan redaksi zakat saja. Yang pertama redaksi zakat, yang kedua redaksinya sodaqah, tapi itu bermakna zakat. Yang tadi telah kita singgung, hud min amwalihim sodaqah, itu bermakna adalah zakat. Kemudian dalam surah kedua, surah Al-Baqarah 227, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati kata anfiq atau nafaqah, ini pun bermakna zakat. Ada juga makna yang bermakna zakat itu hak. Al-Makmur menjelaskan wa atu haqqahu yawma aqam, dan tunaikanlah hak orang lain, tunaikanlah zakat saat kita panen. Kalau petani gitu Pak ya. Karena saya tanya Pak, kalau petani itu panennya petani padi, Ibu, Bapak, kalau petani padi itu panennya tahu berapa kali Mas? Ada 2 kali ya, 2 kali. Nah berarti dia menunaikan zakat kalau cukup bisa 2 kali dibayar Pak. Berapa itu batas nisab pertanian? Ulama dalam menjelaskan 5 autat, raisa duna autat atau sodaqah, harta yang kurang dari 5 autat. 5 autat itu tidak wajib zakat. Kalau 5 autat wajib zakat. Kalau pertanyaan berapa itu 5 autat atau 5 autat? Menurut para ulama Indonesia, atau hitungannya padi kurang lebih 653 kg. Padi berapa tadi? 653 kg. Kalau padi dijadiin beras kira-kira cukup berapa? 5 kali. Nah, kalau timbang-timbang kurang lebih 520 kg beras. Kalau kita hitung Pak, batas nisab pertanian itu berarti 500 dikali 20 kg. Asumsi harga beras sekarang kilo berapa? Ada yang 5.000 ya, ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 5.000 gitu kan. Nah 5.000 dikali 520.000 berarti kurang lebih nisabnya berapa? 2.600.000 rupiah. Itu wajib zakat. Kalau pertanyaannya, kalau karyawan panennya kapan Pak panennya? Setahun sekali atau sebulan sekali Pak? Kan? Sebulan sekali. Oleh karenanya ada ulama yang menyatakan zakat OPT itu dibiarkan, dianalogikan dengan pertanian. Yang ditunaikan saat panen, tidak harus menunggu haul. Karena pertanian menunggu haulnya tidak ada kecuali yang lainnya. Contohnya emas, kalau ada haul, setahun, gitu ya. Emas, kemudian perdagangan. Tapi kalau pertanian itu saat kita panen maka wajib dibayar. Ini kesannya menurut ulama kontemporer. Kalau Bapak gajiannya keluar lebih sama 2.600.000 rupiah, maka wajib zakat. Insya Allah kita akan berkah. Saudara dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat zakat sungguh luar biasa sekali. Ada testimoni yang sangat luar biasa bahwa orang berzakat itu bisa dijauhkan dari mana bahaya. Ada orang, ada kisah pasangan suami istri ketika naik mobil kendaraan umum, suami istri itu sedang mau jalan, tiba-tiba ada kebakaran yang luar biasa Pak. Seluruh penumpang meninggal dunia Pak. Tiba-tiba suami istri ini masih hidup. Yang terbayang oleh suami itu, yang terbayang oleh istri itu bahwa dia pasti akan meninggal. Tapi alhamdulillah dia masih hidup. Pas dia renung-renung, dia diskusi kepada suami istri itu, apa yang menyebabkan kita pada usia ini
Oh, itu yang bilang, saya baru kemarin ngasih orang yang minta 10.000 rupiah. Biasanya saya ngasih cuma 1.000. Betul Pak ya? Kalau saya tanya nih Bapak, kalau sedekah di kantong Bapak ada 100.000 rupiah, ada 10.000 rupiah, ada 1.000 rupiah. Yang buat amal jariah berapa nih Pak? Jujur. 1.000 pasti yang dipilih kan? Nah inilah kita saudara oleh Allah, ya kan? Kadang-kadang buat sedekah menghitungkan, bahkan sedekahnya itu di 4 Jumat aja itu. Sholat Jumat lah, kalau sebulan berapa kali sholat Jumat? Ada 4, ada 5, anggaplah 4 Pak ya. 4 sebulan berarti 4.000. 4.000 dikali 2 bulan, kali setahun berapa Pak? 48.000 kita sedekahin. Sekarang Bapak, kalau itu kan Bapak itu ada yang 10.000, ada yang 15.000 ya. Anggap 10.000 satu hari. Kalau sebulan berapa? 300.000 dikali 12 berapa? Kurang lebih berapa? 300.000 dikali 12 berapa? 3.600.000. Betapa mana Pak? Sedekah apa rokok? Saudara punya teman-teman subhanahu wa ta'ala, dari kita ini ternyata ini bilang alhamdulillah karena saya sedekah Allah izinkan kita pada ujian. Terus kalau Bapak itu saya kemarin bantuin masjid itu dari zakat mal, alhamdulillah. Saudara punya teman-teman subhanahu wa ta'ala, inilah kalau kita lihat dalam kamus Mujammal Wahid, makna dari zakat itu sendiri adalah tak lain zakat. Yang pertama adalah suci. Orang yang memberikan zakat jiwanya jadi bersih Pak. Jiwanya jadi bersih kenapa? Tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dengki dalam hatinya. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita dapat rezeki dan alhamdulillah kita bersyukur. Dengan bersyukur insya Allah kita akan dibanyakan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gantung dan lakum wa kafatum inna ada ibadati. Saudara saudara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sepasang suami istri itu memberikan kita yakin bahwa dengan kita bersedekah akan dijauhkan kita dari mara bahaya. Al-Sadaqah tu'til barak. Bahkan Allah menjadikan kita, kalau kita bersedekah, kalau kita berzakat, kalau kita infak atau wakaf, maka akan dimudahkan urusan kita. Bapak saya lihat gajinya naik Pak. Gajinya naik, jabatannya lagi naik, uang lagi naik. Bagaimana itu panggung. Nah, semua orang yang naik, maka tak lain bukan saudara yang adalah Allah. Kita bisa cek dalam surah lain. Fa'amman a'ta wa taqwa. Adapun orang yang senantiasa memberi, bersedekah, melakukan derma yang lain-lainnya, wa taqwa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tattaqwa bil husna, dan menggunakan bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersedekah, maka Allah menjadikan kepada kita, menjamin kepada kita, pasan masihuril yusra, maka kita akan dimudahkan urusan kita. Bapak lagi nangani proyek-proyeknya bos, ya kan? Boleh jadi kayak naik jabatan awal manajer dari direksi, boleh jadi bersama. Bimbing aja Pak, kalau Bapak pernah baca itu, coba di Google, cari di Profesor Google itu, karena Google itu ternyata luar biasa kan. Jabatannya banyak coba. Kalau tentang teknologi, tanya Profesor. Kalau tanya tentang agama, berarti dia Google. Nah, ternyata ada rahasia kesuksesan Bill Gates, pemilik Microsoft itu. Rahasianya apa? Dia memberikan filantropi dalam bentuk CSR perusahaan 50% Pak untuk beasiswa. Pertanyaannya, apa bagus perusahaannya? Tidak, justru dia semakin maju. Itu orang Muslim. Kita sama orang Islam, bukan orang Muslim sama saja. Kadang-kadang bukan Muslim juga kadang-kadang berbeda dua, ada yang begitu. Mana orangnya? Nah, setelah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
orang yang tidak menunaikan zakat, orang yang bakhil. Wa amma man bakhila wa tanna, adapun orang yang bakhil, orang yang kikir, wa tanna, dan dia untuk memperkaya diri dia sendiri, dan dia tidak yakin dengan firman Allah, wa kadzdzaba mendustakan apa yang Allah janjikan, maka Allah menjamin pada seperti ini pada imasiruhu bil usra, pasti segala sesuatu urusan itu jadi semaut, jadi sulit saja. Bisnis yang ditangani boleh jadi ingin menikah jadi menjadi Pak, boleh jabatan ada yang mengajar, mau dapat bonus haji ada yang ambil, ada yang begitu. Itu kadang-kadang kita perlu renungkan saudara firman Allah. Kita tinggalkan ketika kita tinggalkan zakat kita. Kalau kembali tadi kepada ayam, kalau orang yang berzakat berarti gimana Pak? Ayamnya disembelih dulu, caranya dibuang, kemudian kotoran dibuang, dibersihkan. Sebaliknya, ilustrasi orang yang tidak berzakat, ketika diberikan ayam itu dipotong Pak. Tidak dipotong, langsung dimasak Pak, bulunya ada, kotorannya ada. Dibuat apa tuh? Gulai. Dalam pertanyaannya, gulai itu jadi bergizi atau berpenyakit, keluar penyakit. Itu justru penyakit yang sangat luar biasa. Boleh jadi orang memiliki harta banyak sekali, sakit-sakitan, jantung terus, koroner, darah tinggi, terus banyak sekali Tuhan. Tapi kalau orang senantiasa hartanya berkah, insya Allah kita jauhkan dari makhluk bahaya. Amin ya Rabbal alamin. Bahkan apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Allah menjamin menjadikan kita Pak akan diganjarkan kalau kita rajin bersedekah, rajin berzakat, itu minimal 10 kali lipat, maksimal berapa? 700 kali lipat. Bisa kita cek kali 10 kali lipat dalam surah Al-An'am ayat 40. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa yang melaksanakan amal kebaikan akan dilipat gandakan dalam 10 kali lipat. Bahkan kalau sudah terlipat dalam surah kedua surah Al-Baqarah ayat 216, maka lagi yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama al-habba adratin fi kulli sunbulatin wa habba wallahu yudhi'u man itu inti dari 700 kali lipat. Ada kita saudara mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita saya mau nanya ke Bapak ya Ibu. Kalau Bapak punya uang di dompetnya 1 juta rupiah, terus saya Bapak keluarkan 100.000 rupiah, kira-kira jumlahnya jadi berapa Pak? Berapa jumlahnya? 900.000 rupiah. Tapi kalau kita berbicara tentang matematika dekat, itu jumlahnya bukan lagi 900.000 rupiah. Jumlahnya ada tahu? Jumlahnya 1.900.000 rupiah. Dari mana caranya? Tadi kan Allah janji Allah akan mengganjarkan pahala orang yang bersedekah minimal berapa? 10 kali lipat. Karena kita bersedekah kali 100.000 rupiah, itu 100 dikali 10 jadi berapa? 1 juta. Ditambah 900 jadi berapa? 1 juta. Kita langsung boleh jadi kita investasi di akhirat. 1.200.000 di dunia. Walaupun hakikatnya uang berkurang tapi berkah insyaallah itu. Ada apa kisah tentang guru TK Mas? Guru TK gajinya itu kurang lebih 300.000 rupiah. Guru TK curhat satu Ustaz, gaji saya 300.000 rupiah ini. Tolong diwaris gaji saya naik, atau saya mau berapa naiknya 500.000 rupiah. Atau saja naiknya sedikit aman gitu kan. Kalau orang yang naik berapa? 5 juta gitu kan, berapa 7 juta. Nah, kata Ustaz, ya saya doakan. Bagaimana caranya? Saya akan sedekahkan gajian saya 300.000 rupiah ini, dan saya akan senantiasa meningkatkan sholat saya, sholat sunnah saya, sholat wajib saya jaga, saya bersedekah, dan seterusnya. Ternyata beberapa bulan berikutnya
Allah mengabulkan permintaan mereka itu saudara. Beberapa bulan berikutnya datang ke Ustaz. Alhamdulillah gaji saya sekarang bukan lagi berapa lagi? 300.000 rupiah. Gajinya berapa kira? Gaji saya jadi 4.300.000 rupiah. Alhamdulillah kata Ustaz. Emang dari mana dapatnya? Kok bisa masuk 300? Begini Ustaz. Kebetulan tahun ini bulan ini saya kawin sama orang yang gajian 4 juta rupiah. Jadi bagi Allah gampang. Inna Allah la yuhibbu Allah tidak akan tinggal janji. Ya kan? Bisa mengganti siang jadi malam, apalagi cuma bisa. Namanya apa itu? Ganti jaga dia di mana? Bahkan ini bagi bapak yang belum nikah, terus saya belum nikah, ada kita juga. Orang yang belum nikah nih, mana yang belum nikah nih? Ada orang yang belum nikah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya juga lagi berdoa, ya Allah, saya juga lagi mulai, juga lagi baca Quran, tapi saya belum dapat jodoh, ya Allah. Akhirnya besoknya itu dikabulkan oleh Allah, tapi dalam bentuk lain yang boleh jadi kita kadang-kadang sering berprasangka tidak baik. Ketika anak muda itu kita doa dapat jodoh apa? Laki-laki perempuan. Kalau laki ya perempuan, kalau laki belum maju namanya. Dan kita doa ya Allah, saya terima berjodoh. Ternyata pagi-pagi dia Pak digigit anjing cewek Pak. Ada dia di jalan, gitu kan? Ada dia berpasangan itu. Orang berikan dulu apa namanya perempuan ini anjing perempuan. Tapi kita kadang-kadang tidak tahu apa maksud Allah di balik peristiwa itu. Ketika pemuda itu digigit anjing, diopnam di rumah sakit. Lama, berminggu-minggu, dirawat oleh rumah sakit. Kemudian ketemu suster cantik. Ternyata apa Pak? Jodoh. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi lagi-lagi, bagian belum kawin dalam bentuk di anjing ya. Nah, saudara dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada materi bahwa ternyata kalau kita bercakap melalui lembaga akhir yang luar biasa. Seperti baca oleh sahabat. Alhamdulillah memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk modal, skill, latihan wirausaha, betulin apa handphone, yang handphonenya bekas, nggak rusak, tapi paling banyak kata. Nah, alhamdulillah dalam terlaksana ya, kawan kan. Alhamdulillah kemudian pemberdayaan ekonomi umat dan seterusnya insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Bukan hanya untuk mereka yang sangat membutuhkan, tetapi juga akan meningkatkan martabat bagi kita mutasi. Kalau yang mutasi, kalau jiwa kita akan menjadi bersih, harta kita akan menjadi bersih. Dengan adanya zakat wali lembaga, tidak lagi mustahil itu orang laki dengan satu juta, tapi berubah rencananya menjadi 4M. Tahu 4M Pak? Tahu 4M tahu nggak? Mengubur bukan Pak, 4 miliar bukan. 4M itu apa? Merubah mustahil menjadi mudahki. Yang awalnya dia pakai pikir minta-minta, kemudian kalau diberikan modal usaha, kemudian dia buka warung nasi. Ketika dia buka warung nasi, lari buka tenaga kerja, betul ya? Adalah menjadi tenaga kerja. Nah, karena dia kaya, kalau dia cukup hartanya, kira-kira dia zakat apa? Itu dia berzakat. Inilah harapannya. Dengan zakat yang dikumpulkan kita bersama, kita akan berzakat. Ibarat tangan, Pak. Ini kan angkat kemarin ini, speaker. Ini kan harus pakai berapa jari Pak ya? Coba kita jari Pak, kita kan? Sangat sulit sekali. Ya kan? Angkat, apalagi gelas, angkat botol, tapi kalau tandanya dengan kekuatan bersama usahakan menjadi luar biasa manfaatnya. Ibarat satu lidi juga sama itu. Satu lidi, kalau cuma satu saja Pak, satu lidi belum jadi catat,
kira-kira membersihkan sampah sekitar PT ini bisa nggak? Oh, patah itu kan. Tapi kalau ini diikat jadi ikatan yang kuat kita yang kuat bisa membersihkan, jangan membersihkan, menggebuk samping itu bisa ya. Baik, sedikit saja yang saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan, masih ada waktu beberapa menit, ya kan? Silakan kalau memang ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan saja. Mudah-mudahan ada manfaat dari kita semuanya. Kita tutup dengan doa penutup bersih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, agar senantiasa jiwa kita bersih, harta kita bersih, dan kita menuju bulan Syawal, iman kita semakin meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari saya, buah tomat, buah cempedak, tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.